Bapak Kadis Nagar Pemda Nunukan. Jadi tujuan kami datang kemari ada dua. Pertama, kita memfasilitasi repatriasi warga Indonesia yang baru saja dideportasi oleh pihak Malaysia. Jadi sebagaimana diketahui teman-teman sekalian, ya, kan sudah ada laporan dari teman-teman koalisi buruh migran berdaulat yang menyampaikan mengenai kondisi-kondisi yang ada di detensi yang ada di pihak Malaysia. Nah, beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Pertama, Bapak Konjen RI yang ada di Kota Kinabalu dan juga Ibu Konsul yang ada di Tawau telah mengadakan pertemuan dengan pengarah imigrasi Sabah. Kami juga di pusat sudah mengadakan pertemuan dengan teman-teman KBRI dan beberapa langkah konkret lainnya. Salah satunya adalah yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu kita melakukan percepatan proses deportasi warga negara kita yang ada di sana, karena memang kondisi di detensi imigrasi itu sudah overcrowded, sehingga percepatan ini akan membantu warga negara kita untuk bisa kembali pulang ke Indonesia. Jadi dalam catatan kami hari ini akan dipulangkan 237 warga negara kita dari detensi yang ada di Tawau ke Nunukan. Nah, terus kemudian kita tentu juga akan juga melakukan penanganan, ya, bukan hanya sekedar ketibaan, bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait mengantarkan hingga ke daerah asal masing-masing, dan kami juga mengadakan pendalaman lebih lanjut, ya, terhadap para WNI kita mengenai kondisi-kondisi yang mereka hadapi selama ini. Setelah dipulangkan Pak, itu dikasih arahan gimana Pak? Kenapa? Kalau TKID protesnya kan udah pulang nih Pak. Terus kalau sudah di rumah rusun, apakah dikasih belahan negara atau bagaimana? Nah, tentu dari SOP kita, ya, ini kami juga menitipkan pesan kepada teman-teman semua, gitu ya, melalui media, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan, ya, termasuk jika ingin bekerja ke luar negeri. Silakan, itu adalah hak dari kita semua. Namun pesan kami adalah lakukan hal tersebut, ya, niat baik tersebut dengan cara yang aman, ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, ya, ingin bekerja ke luar negeri. Silakan, itu adalah hak dari kita semua. Namun pesan kami adalah lakukan hal tersebut, ya, niat baik tersebut dengan cara yang aman, ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, ya, sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran, sehingga niat mereka, teman-teman yang ingin bekerja dan tentunya pasti ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik, itu betul-betul bisa tercapai karena sudah dilindungi sejak awal, ya, sejak awal, dan tidak memaksakan diri, ya, untuk bekerja ke luar negeri melalui cara-cara yang ilegal. Karena kalau sudah sejak awal saja sudah melanggar hukum, tidak sesuai prosedur, tentu perlindungan hukum di negara tujuan, yang dalam hal ini Malaysia, juga terbatas. Seperti itu. Keberadaan calo, ya, itu sudah kita deteksi. Ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, tentunya kita lakukan penegakan hukum, ya, bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait yang menanganinya, dan Kepala UPT dan juga otoritas penegak hukum juga sudah melakukan beberapa langkah penegakan hukum yang kita apresiasi. Nah, yang kedua tentu adalah bagaimana melakukan perbaikan tata kelola. Sebagaimana mandat di Undang-Undang 18, ya, bagaimana kita bisa menciptakan koridor aman proses migrasi, ya, yaitu proses penempatan yang mudah, murah, cepat, dan aman. Nah, ini menjadi PR kita bersama, ya, sehingga proses migrasi itu bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Namun yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya tadi yang kami ingatkan kembali, adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat. Kalau kita bandingkan antara cara migrasi yang ditawarkan oleh calo
dengan cara migrasi yang ditawarkan oleh negara, sudah pasti bahwa yang calo itu pasti akan lebih cepat karena tidak ada prosedur. Ya. Nah, kalau di proses migrasi yang disiapkan oleh negara itu pasti ada prosedurnya dan memerlukan waktu. Walaupun kita akan coba perpendek. Tadi antara lain adalah menentukan LTSA, yang di beberapa titik. Itu adalah upaya negara. Namun kecepatan itu pasti tidak mungkin dibandingkan, ya tidak apple to apple, karena calo itu hanya dikasih paspor langsung berangkat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.